Perbuatan kasih itu tidak terbatas di antara kita dalam pergaulan sehari-hari, tetapi mencakup atau meliputi segala bidang, entah di bidang pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain. Di mana saja manusia berada dan melakukan berbagai aktivitas, jenis keluarga, masyarakat, bahkan lingkungan di mana dia berada dan melakukan sesuatu yang baik, maka tidak secara sadar dia telah turut memelihara serta menumbuhkan bunga-bunga kasih bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, tema khotbah di minggu pagi ini, kasih adalah prinsip hidup orang percaya. Diwarnai dengan tema perbuatan kasih adalah bahasa yang dimengerti setiap orang. Bapak Ibu saudara-saudari, di minggu pagi ini dijelaskan kepada kita dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Itu dimulai dengan kata sekalipun. Tadi kita baca itu 3 ayat ini dimulai dengan kata sekalipun. Kata sekalipun menunjukkan bahwa apapun kelebihan seseorang, tetapi kalau tidak punya kasih, sama seperti gong atau drum kosong yang mengandung arti bahwa asal bunyi besar, asal banyak bicara, asal banyak protes, asal banyak kritik, tetapi tidak ada manfaat atau tidak ada prakteknya. Sama halnya dengan punya banyak karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki semua pengetahuan dan memiliki iman yang sempurna untuk bisa memindahkan gunung, tetapi kalau tidak punya kasih itu juga percuma. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, modal kasih yang bersumber dari Allah itu utuh dan sempurna adanya. Kasih Allah lewat pengorbanan Yesus adalah harga tunai. Untuk itu kita dituntut atau diminta untuk membayarnya dengan tunai. Kasih yang berasal atau bersumber dari Allah itu sempurna. Barang siapa yang menerimanya, dia tidak akan berhenti saja di situ, melainkan terus menampakkan atau menyatakan kasih itu di hadapan Tuhan dan sesama. Di dalam pembacaan Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40, dalam keseluruhan pembacaan itu memberitakan bahwa di saat Yesus mengajar dan bertanya jawab tentang tugas misi yang diembankannya, di saat itu salah seorang di antara para Farisi dan Saduki bertanya tentang hukum mana yang terutama di dalam kitab Taurat. Yesus menjawabnya secara ringkas. 10 hukum yang diterima Musa di atas gunung Sinai dikala bangsa Israel menapaki perjalanan panjang di padang Tia atau di padang neraka, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 27 bagian B, 37 bagian B sampai dengan 40. Kasih itu segalanya. Kehidupan manusia yang berawal di gunung kecil di Firdaus sampai hari ini bernafaskan kasih. Kasih yang sempurna bertolak atau bersumber dalam diri Yesus, Putra Allah. Atau dengan kata lain, bahwa Yesus meletakkan dasar kasih untuk diteladani, atau Yesus menjadi panutan kasih yang sesungguhnya bagi pengikut-pengikutnya. Oleh sebab itu, bila kita bercakap-cakap tentang kasih, maka Allah yang lebih dulu mengasihi manusia. Untuk itulah kita diminta melakukan atau menyatakan kasih
itu lewat penyembahan kita kepada Allah dan melayani sesama kita. Tema khotbah minggu pagi ini berbunyi, kasih adalah prinsip hidup orang percaya, dengan subtema perbuatan kasih adalah bahasa yang dimengerti. Kata atau ungkapan kasih atau mengasihi ini terasa begitu mudah kita sebut. Kita dengar di mana saja dan kapan saja, dan kita mengerti apa yang dimaksud dengan kata kasih atau mengasihi itu. Namun yang dipersoalkan adalah bagaimana kita dapat menerjemahkan bahasa mengasihi atau kasih itu ke dalam tindakan kehidupan kita selaku orang Kristen, orang beriman, orang percaya. Pada khotbah Tuhan Yesus pada jawabannya menitik beratkan dua hal pokok, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, yang pertama yaitu mengasihi Tuhan Allah. Bila kita tengok atau lihat kehidupan orang beriman dewasa ini begitu beraneka ragam, menampakkan kedewasaan iman kadang-kala begitu susah, begitu sulitnya, semata-mata suatu paksaan belaka. Banyak di antara kita barangkali beranggapan bahwa kedewasaan iman ditentukan orang lain dan bukan dirinya sendiri. Mereka melihat kekeliruan orang lain dan menjadikannya tolak ukur tanpa menengok atau melihat ke dalam imannya sendiri dari sudut pandang kacamata Allah, lalu mengambil keputusan sendiri tanpa memperhitungkan untung atau rugi. Bila kita mempersalahkan orang lain dan melihat kekeliruan orang lain dan menjadikannya penyebab utama, maka kita keliru dalam menerjemahkan bahasa kasih. Tuhan Yesus menghadirkan gereja di dunia ini di satu sisi adalah organisasi yang bertujuan untuk menghimpun orang-orang percaya dan mengembalakan mereka mengelilingi firman Allah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari dan saya secara pribadi dihadirkan Tuhan Yesus sebagai gereja-gereja yang bersekutu dalam satu penyembahan yang sungguh-sungguh karena mengasihi Dia dan takut akan Dia, melakukan firman-Nya, mewujud menyatakan kasih. Saya meyakini bahwa kita semua berkeyakinan untuk dipanggil dalam persekutuan tubuh Kristus yang disebut gereja. Maka tak seorang pun di antara kita yang akan menyangkal dirinya. Barang siapa menyangkal diri, dia menyangkal dalam rahmat kasih Allah dan berkat anugerah Sang Bapa yang mengalir dalam hidupnya hari lepas hari dan mengundang Tuhan memuji imannya seperti bangsa Israel lebih mulia daripada dewata. Bila kita mengasihi Tuhan dalam hidup ini, kita harus melakukan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal kita, tanpa adanya suatu unsur paksaan apapun. Bila semua kita lakukan tanpa ada unsur terpaksa, berarti kita telah mampu menerjemahkan dan melakukan bahasa kedewasaan dalam iman. Tentunya mengikuti ibadah hari ini unsur kemah, ibadah bid, ibadah sujud dan lain-lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Yesus, hal yang kedua yaitu mengasihi sesama manusia. Bila kita hendak berbicara tentang bahasa mengasihi sesama manusia, lebih dulu kita tahu siapa yang dimaksud dengan sesama manusia. Yang dimaksud dengan sesama manusia atau sesama kita ialah semua orang yang jauh dan dekat dengan kita, termasuk di dalamnya istri sendiri, suami sendiri, anak-anak sendiri. Sekalipun mereka selalu berada bersama-sama, tetapi mereka adalah orang lain yang disebut sesama kita atau sesama manusia.
Dalam kehidupan kita seringkali atau selalu kita titik beratkan atau tujukan untuk apa yang pernah kita berikan untuk orang lain, atau apa yang kita pernah terima dari orang lain dalam bentuk yang nyata atau tidak nyata. Contohnya seperti pernah kita memberikan sesuatu untuk membantu orang lain dalam kekurangan mereka, atau memberikan bantuan kepada orang sakit atau orang berduka, dan lain-lain. Maka kadang-kala di antara kita hal seperti itu kita melakukannya dengan tidak sepenuh hati, maka itu dengan kasih. Di satu sisi kita memberikan sesuatu karena merasa terpanggil, dan dengan tulus kita memberi, dan itu menjadi berkat bagi mereka yang menerima pemberian kita, dan itu adalah uluran tangan kasih. Tetapi di satu sisi kita memberikan sesuatu atau menolong orang lain dengan maksud-maksud tertentu, barangkali supaya disanjung atau dipuji, mendapat nama baik, kedudukan, harga diri, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Seperti apa? Di sisi yang lain karena tradisi atau kebiasaan adat istiadat. Misalnya, sia harus memberikan atau membantu saudaranya, dan kebudayaan kita memvonis bahwa itulah yang terbaik. Sia yang terpaksa harus melakukannya, tetapi pengalaman membuktikan bahwa akhir dari itu sia tidak mampu menjawab tantangan yang menimpa dirinya sendiri. Maka timbullah hal-hal yang sama sekali tidak diinginkan orang lain dan tidak dikehendaki oleh hukum kasih. Akhirnya ada slogan yang menyebutkan bahwa kasih itu ada yang melebihi. Selaku orang Kristen